Oke, langsung yuk. Langsung yuk, ini dia Penampilan dari teater Komaja. Enjoy show. Selamat pagi. Pagi, Pak. Teman-teman, selamat datang di Yogyakarta dan terima kasih sudah bergabung dalam tur hari ini. Sekarang kita sudah sampai di Candi Prambanan, salah satu situs warisan dunia UNESCO. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Wah, candinya megah sekali ya. Ini candi Hindu ya? Betul sekali, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia. Bahkan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dibangun pada abad ke-9 oleh Rakai Pikatat dari Kerajaan Mataram Kuno sebagai persembahan untuk Trimurti, Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Oh, seperti itu ya. Yang paling besar di tengah itu untuk dewa siapa ya? Yang paling besar itu Candi Siwa, setinggi 47 meter. Di dalamnya terdapat arca Dewa Siwa Mahadewa. Candi ini adalah pusat utama dari keseluruhan kompleks. Di sebelahnya ada Candi Brahma dan Candi Wisnu. Wah, menarik. Ada kisah unik nggak sih soal candi ini? Tentu. Nah, salah satu cerita rakyat yang terkenal adalah legenda Roro Jonggrang. Konon, candi ini dibangun oleh Bandung Bondowoso yang ingin menikahi Roro Jonggrang. Oh, gimana tuh ceritanya? Nah, jadi gini.
Bondowoso, Panglima andalanku, kabarkan padaku bagaimana kesiapan pasukan kita untuk menyerang kerajaan Penggi. Paduka Prabu Baka, pasukan utama dari utara dan barat telah bersatu di lembah Watu Gila. Prajurit berkuda dan pemanah telah lengkap. Hanya menunggu aba-aba dari Baginda. Namun, jangan hanya mengandalkan kekuatan kasar ayah Anda. Kerajaan Pengging dikenal cerdik. Lantas, strategi apa yang akan digunakan untuk mengelabui mereka? Putri Roro Jonggrang benar. Oleh karena itu, aku merancang siasat. Kita sebar pasukan bayangan di sisi timur untuk mengganggu perhatian Penggi. Saat mereka terfokus ke sana, pasukan utama menyerbu dari arah barat laut saja. Cerdas. Tapi bagaimana dengan pertahanan mereka? Bukankah mereka memiliki pasukan penjaga gunung? Benar, Paduka. Tapi mereka tidak tahu kita memiliki jalur rahasia melalui hutan Gayatri. Sudah aku utus prajurit gaib untuk menyelidiki. Jalan itu bisa kita gunakan untuk mengepung mereka dari belakang. Kemenangan bukan hanya di tangan pedang, tetapi juga di hati rakyat. Bagaimana jika rakyat Pengging kita tawarkan pengampunan bila mereka menyerah? Keputusan Putri sangat bijak. Aku akan siapkan pengumuman bahwa rakyat yang menyerah akan dibiarkan hidup dan dilindungi. Tapi bagi para prajurit yang melawan, tidak akan ada ampun. Aku puas dengan rencana ini. Maka esok malam serangan diluncurkan. Aku percayakan kemenangan ini padamu, Bondowoso. Demi kejayaan Prambanan dan kehormatan Istana Boko, aku tak akan mengecewakan Baginda. Dan semoga darah tidak tertumpah lebih dari yang perlu. Semoga perang ini cepat usai. Hamba pamit, Baginda. Ternyata hanya pemuda haus darah. Kau pikir mudah untuk menjatuhkan Pengging? Aku tidak peduli siapa kau. Selama kau duduk di tahta ini, kau adalah musuh. Bersiaplah menemui ajalmu. Cincin itu dari mana kau mendapatkannya? Cincin ini satu-satunya peninggalan dari masa kecilku. Aku tak tahu siapa pemilik aslinya. Itu adalah cincin kerajaan
milik putraku yang diculik 20 tahun lalu. Namanya Bandung. Apa? Maksudmu? Aku putramu? Cincin itu, astaga, Bandung, anakku. Kami mencarimu ke seluruh penjuru, nak. Kamu diculik oleh abdi jahat Prambanan yang menyusup ke istana. Selama ini aku dibesarkan dalam kebencian. Aku ditanamkan bahwa Pengki membunuh ayah dan ibuku. Aku telah membantai pasukanmu, membakar desamu. Anakku, kau tidak tahu. Kau hanya korban dari permainan kotor politik. Maka biarlah aku menebus semuanya dengan darah dan kehancuran. Aku akan menghabisi Prambanan, kerajaan yang telah mencuri hidupku. Atas nama darahku dan dosa masa lalu, aku, Bandung Bondowoso, bersumpah kerajaan Prambanan akan runtuh di bawah kakiku. Dengan tulus janji sederhana, jika besar kelak kita bersama janji
Prabu Damarmaya telah tewas oleh pedang. Pengging kini hancur. Bagus, anak muda. Kau benar-benar pewaris yang tangguh. Mari, peluklah ayahmu ini. Ayah bangun ya! Badung! Apa yang kau lakukan? Mengapa kau membunuh ayahku, Badung? Karena kebenaran akhirnya terungkap, Roro Jonggrang. Aku bukan siapa-siapa yang kalian pikirkan. 20 tahun lalu, aku adalah putra dari Prabu Damarmaya. Aku diculik oleh abdi kerajaan Prambanan dan dibesarkan di sini dalam kebohongan. Tidak mungkin. Kau berbohong. Cincin ini satu-satunya peninggalan dari keluargaku. Damarmaya mengenalinya. Dia memanggilku anak sebelum aku sempat menebas lehernya. Dan semua keping cerita itu akhirnya lengkap. Jadi, kau membunuh ayah kandungmu sendiri dan juga ayah angkatmu hanya demi balas dendam. Tidak, Prabu Damarmaya ayahku masih hidup. Aku hanya membunuh ayahmu karena keadilan harus ditegakkan. Prabu Baka telah merampas hidupku, masa kecilku, dan membungkam kebenaran demi ambisi. Kau bukan pahlawan. Kau hanya lelaki yang hatinya sudah mati oleh dendam. Mungkin begitu, tapi kebenaran akhirnya pulang ke tempatnya. Ayah, bagaimana kabarmu di sana? Apakah kau bahagia? Aku sangat merindukanmu. Bahkan sampai sekarang aku bertanya-tanya ya, mengapa semua ini terjadi? Kau lihat, kerajaan kita jatuh, hancur. Dan kini aku sendirian ya.
berhenti aliran darahku. Kau menatap mataku, kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Tak mau lagi aku percaya pada semua kasih sayangmu. Tak mau lagi aku tersentuh pada semua pengakuanmu. Kamu takkan mengerti rasa sakit ini, kebohongan dari mulut manismu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Kau acuhkan aku dan hatiku, tak sadarkah kau telah menyakitiku. Hati ini meyakinkanmu, cinta ini Kembali padaku, aku rindu saat-saat kita dulu. Ku bernyanyi, kau di sampingku, tersipu malu. Roro Jonggrang, sudah terlalu lama kau menyendiri. Hatimu tak boleh terus berselimut duka. Apa yang kau inginkan lagi, Bandung Bondowoso? Sudah cukup kau hancurkan hidupku. Aku tak datang membawa perang. Aku datang membawa hati. Roro Jonggrang, aku mencintaimu sejak dulu. Bahkan sebelum aku tahu siapa diriku sebenarnya. Kini, kerajaan telah menjadi milikku. Tapi, hatiku kosong tanpamu. Jadilah permaisuriku. Cinta? Kau bicara cinta? Setelah kau membunuh ayahku, merebut istana kami, kau bukan penyelamat. Kau adalah luka, Bandung Bondowoso. Aku mengerti. Namun, cintaku padamu tak lahir dari dendam. Ini rasa yang tumbuh, bukan sekadar ambisi. Kalau begitu, buktikan cintamu. Jika kau benar-benar mencintaiku, bangunlah 1000 candi untukku. Hanya dalam 1 malam. Jika berhasil, baru aku akan mempertimbangkan cintamu itu. 1000 candi dalam semalam.
bisa menghentikan pembangunan itu. Maksudmu, bagaimana caranya Putri? Kita akan membuat perajin mengira hari sudah pagi. Bakarlah jerami sebanyak-banyaknya agar langit memerah seperti fajar. Dan kalian tumpuklah padi seolah pagi telah datang. Ayam-ayam pun pasti akan berkokok. Itu ide yang cerdas, Putri. Kami akan bantu. Ayo teman-teman, cepat kumpulkan jerami. Siapkan alu dan lesung. Fajar! Fajar telah datang! Kita harus pergi! Tidak! Tidak! Belum selesai! Tapi matahari akan terbit atas terbit! Maafkan aku, Bandung Bondowoso. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku jatuh ke tanganmu. Hei, para jin! Mengapa kalian kabur? Kita tinggal satu candi lagi! Satu saja! Apakah tidak pantas aku memilikimu, Roro Jonggrang? Tinggal satu candi lagi membuat aku gagal mendapatkanmu. Apakah langit juga membenciku? Sehingga fajar tiba sebelum waktunya. Astaga, apa yang terjadi, Tuan Bandung? Mengapa kau terlihat begitu murka pagi ini? Jangan berpura-pura. Para jin menghilang saat waktu masih ada. Aku tahu pasti ada yang mengatur. Sebentar, biar ku hitung candi yang kau buat. 1, 2, 3, 100 candi, 500 candi, 998, 999. Benar, hanya ada 999 candi. Kau gagal memenuhi syaratku. Aku tidak bisa menikah denganmu. Gagal? Itu karena tipu dayamu. Aku tahu kau dan gadis-gadis desa telah membakar jerami dan menumbuk padi. Kalian menipu waktu agar ayam berkokok dan para jin mengira pagi telah tiba. Aku hanya melindungi diriku, Tuan Bandung. Cinta tak bisa dipaksakan, apalagi dengan ancaman. Kau telah mengingkari perjanjian, maka kutukanku jatuh padamu. Dengarlah, wahai semesta! Roro Jonggrang yang cantik namun licik ini akan kubuat menjadi bagian dari candi ini. Jadilah kau arca batu selamanya.
ini genap 1000. Tapi hatiku tetap hampa. Hai Pak Pandu. Sudah. Jangan nangis. Lagian selalu lu sih isi ngutuk-ngutuk segala. Sekarang udah kejadian nangis. Apa sih lu? Ganggu aja. Sana pergi. Maaf Pak Wandung, boleh minta fotonya sebentar? Pergi kalian semua. Pergi. Ya, maaf, kabur! Roro Jonggrang. Nah, begitulah ceritanya. Maka candi ini dinamakan Candi Roro Jonggrang. Kita sebagai anak muda sedikit tidaknya harus mengenal yang namanya sejarah. Apalagi Candi Prambanan ini merupakan warisan leluhur yang patut kita jaga dan kita lestarikan. Dalam diamnya, candi ini adalah nyanyian abadi, saksi setia kejayaan masa lalu, sekaligus lentera yang menerangi jiwa bangsa Indonesia. Seribu candi aku meminta agar terlepas dari cinta yang ku paksa. Tunaikan janji, namun dustamu menusuk hatiku. Cinta terikat hanya tipuan menyelamatkan diri. Mengapa dusta, mengapa hina, kau buat cintaku menjadi sengsara. Bagaikan suara Hai dunia, cinta sejati takkan bisa dipaksakan. Semuanya dusta, mengapa hina, kau buat cintaku menjadi sengsara. Hai dunia, cinta sejati takkan bisa dipaksakan.